Bisa enggak itu nanti? Insya Allah saged Oke. dalam 1 bulan itu. Iya bisa, nek bisa enggak apa-apa. Maksud saya kok nek Nggih, jangan sampai enggak, nek enggak bisa kan nanti kan jenengan ora iso gawe laporan kan? nggih, Nah, oke. Oke. Yang pertama pemetaan permasalahan dan kebutuhan UMKM. Apa tidak nggih. perencanaan dulu itu? Eh, Cerita. oh nggih, Pak. Sebentar. Kan nah itu Peren- kegiatan. Heeh. Kalau saya itu perencanaan Mm-mm. pemetaan, karena kan memang sudah isunya itu terkait nanti UMKM itu dari digital marketing, Pak. Itu UMKM kok pengabdian masyarakat ya? Aku cerita Iya, aku piye, piye. nanti rencananya itu saya membuat program pelatihan masyarakat UMKM. Kalau Mm-mm. tidak di kelurahan sekitar kampus, nanti mungkin di Mm-mm. kelurahan tempat tinggal saya. Oh Nanti, itu pengabdian masyarakat itu. nggih, Terus yang dilibatnya siapa itu nanti? yang dilibatkan nanti dari akademis itu ada dari dosen, kemudian praktisi itu yang memahami terkait dengan UMKM. sosial media itu. Nanti kan untuk digital marketing, bagaimana memasarkan produk Ya, UMKM itu ke apa marketplace gitu, seperti Shopee oke. dan sebagainya. Terus jenengan sudah konsultasi dengan dosen ya, artinya dengan Pak PD, Wakil dekan, Pak wakil Wakil dekan. dekan, Ah, nggih, ah, wakil dekan itu sudah oke ya. Karena itu nggih, nanti ada beliau, anggarannya, Bu, Mbak. Kan nanti ketika eh, jenengan pengabdian masyarakat kan mesti kue melibatkan tadi narasumber tadi yang nggih, biayanya tetap sampai kok bayar kan. nggih, Nah, sing bayar sama pribadi apa ke kampus? pribadi Bapak. Weh lo no ya, monggo. Soalnya kok ditekoni. Enggak, nanti kan Nggih, di ujian ditekoni. Ketika nggih. pengujinya nanti jeli, mesti tekoi kegiatan itu Hmm, kegiatan kalau melibatkan lembaga, lembaga itu nanti tanggung jawab enggak, mentor, misalkan hmm, mentornya gimana kan gitu. Tadi ada yang tanya juga. Nek tidak ada hmm, anggarannya, secara pribadi nyiapan ya enggak apa-apa kan gitu. nggih. Terus ketika Mungkin nanti, ketika jenengan mengundang pelatihan kan pelatihan UMKM masyarakat. Masyarakat ketika nggih, datang sampai nyiapke snack ora wi? nggih, snack Pak. Oh Jadi iya. nanti mungkin kegiatannya ada 2 sesi. Yang pertama mungkin Mm-mm. semacam teori gitu Pak. Teori nanti disampaikan Mm-mm. dari Mm-mm. teman-teman dari lintas fakultas, mungkin dari dakwah dan Iya. komunikasi. Heeh. Kemudian yang praktisi itu ada dua kombinasi Heeh. dari Oke. dakwah komunikasi sama yang dari ekonomi, mohon maaf, Oke. ekonomi Heeh. untuk yang marketingnya. Kemudian untuk praktisinya nanti saya cari narasumber yang ber, Nek koncone dhewe ber- ora enak ora mahasiswa sing praktis kok mahasiswa apa kuwi jenengan sing dosen utawa mahasiswa goleke mahasiswa kan ora apa-apa. mahasiswa itu nanti saya arahkan untuk survei lokasi Pak. Mereka saya Oh tugasi gitu. untuk mencari UMKM di mungkin nanti Oke. ditentukan di Si kelurahan cedak-cedak mana. kampus wae, Mbak. Oh, Si nggih, cedak wae nggih, utawa nggo daerahmu. Nah, daerahmu kan nggih, istilah artinya gini, kita melihat juga kaitannya anggaran juga kan. Kasihan ngono nek nggih, Rampan. Nek misalkan nggih. kan enek kan mahasiswa-mahasiswa sing pinter IT terus kaitannya karo UMKM itu kan Nggih. dilibatkan kan dia itu kan jenengan pemasaran lewat Oh, online toh itu maksudnya. nggih, nggih. Hmm, Nggih, jadi pemasaran nek online. ben tidak istilahnya jenengan nek snack kan ora iso di cover ya. Harus ada. Nggih. Ning nek misalkan nek narsum atau praktisi itu kan mungkin mahasiswa bisa. Oh, Nek nggih. jenengan ngangkon mahasiswa rada penak malan Oh, dilibatkan nggih, kan nggih. seperti itu. Itu ya, Iya. Mbak ya. Belum, nggih, nggih. Pak Mm-mm. Matur suwun masukannya saya tidak Iya. kepikiran untuk berkolaborasi dengan mahasiswa terkait Iya, ini. Kayaknya soalnya kalau mahasiswa kan anak-anak, sing pinter IT pun banyak itu. nggih, Mm-mm. anak-anak kan lebih aktif, nggih, lebih Ya, apa ya, update. Oh, nggih. betul betul. Jadi kan onek Nggih, praktisi kan itu kan sing penting kan jenengan programnya jalan kan pengabdian masyarakat nggih, itu. nggih. Oke. Baik, yuk apalagi kegiatannya sudah Mbak ke bawah. Sampun itu Cukup. Oke, wes ya, oke. Yuk yang lain. permasalahan, nggih. Ini Mbak siapa nih? Oh, Mbak siapa Rizka, tadi? Pak. Mbak Rizka. Rizka ya? Oke. Nggih. Oke. Sampun, Pak. Sudah. Anu Asik. langkah-langkahnya ke bawah mana Mbak? Ke bawah, ke bawah. Langkah-langkahnya ini Belum, belum. pem- Oh, belum. kependataan. Nanti Oke.
Berarti jenengan nanti Nggih, pendataan ini menugaskan anu ya, mahasiswa ya ini ya. mahasiswa nggih, Tapi sebelum nggih. pendataan perlu jenengan koordinasi dulu, enggak, Mbak? Oh nggih, nanti sama kelurahan Bapak. Enggak, maksud saya di Saya sini ada no koordinasi jenengan karo mahasiswa tadi loh. oh Saurungi nggih ada. pendataan itu ada langkah Nggih. koordinasi dulu dengan teman-teman mahasiswa kalau ada dosen diajak kan gitu. Oh nggih, nggih. Jadi Ada koordinasi itu nggih, Pak. penting. Heeh. Nggih. Baru pendataan dan identifikasi lain kan kon sampai nugas ke mahasiswa kon mendata iki. Nggih. Nah, kan jenengan arah ke sih. Iya, Terus yang ke teknisnya breakdown. Nggih. iya, terus itu ke keempat ke bawahnya apa nih? Penyusunan program capacity building. Capacity Nggih. building itu untuk apa, Mbak? Untuk peningkatan kemampuan dari pelaku UMKM, Pak. Berarti nyampe Jadi, materi itu ya. nggih, nanti Oh, ada oke. materinya yang Oke, ya disampaikan. ya, oke. Penyusunan materi atau program itu? Penyusunan Programnya. Jadi dari program oh pelatihan ini programnya kan dulu. Berarti nggih, gua ada materi juga berarti. ada materi, Oh, iya iya. kemudian modul, terus Terus ke bawah ke narasumber bawah. dan Heeh. jadwalnya. Oke oke. Terus ke bawah, Mbak. Nah, ini untuk pelaksanaannya, Bapak. Berarti ada anu membuat nyusun materi dulu, Mbak, sebelum pelaksanaan. Nggih. Heeh. Ini yang penyusun materi ini Pak, konsultasi dengan mentor nanti Oh, itu toh. Iya iya iya. dengan G yang G lebih di kompeten. tahapannya ya. Oke oke. Oke. G. Cukup, Mbak. Wes, cukup. Yuk. G. Bagus. G. Yuk yang lain. G. Matur suwun Bapak. Ya, Saya nggak, Besok Pak. nggih. silakan. Ya ini saya Mas Rizal. Ya, langsung aja di share Ya ini share saya screen. share ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggih? Belum, wes. Ya, yuk. Nggih, ini saya sebagai guru Akidah Akhlak Man 1 Brebes. Oke. Isu Mas yang saya ambil Mas apa ini lagi? Mas Rizal. Mas Rizal Ali, nggih. Oke. Rizal Ali Mustafa. Ini Ya. isunya yang saya pilih minimnya integrasi nilai-nilai akidah dan akhlak dalam perilaku keseharian siswa di MAN Integrasi. 1. C, minimnya integrasi. Maksudnya bingung, Mas. Cerita, Mas. Jadi di sini hanya formalitas, Pak. Ada kegiatan tapi kurang monitoring, kurang kontrol. Kemarin saya coba apa namanya? Konsultasikan sama calon Mm-mm. mentor ya, calon mentor. Ini yang saya tanyakan juga, calon mentor itu harus atasan dalam artian kepala madrasah Iya, atau kepala boleh madrasah. Kepala atau madrasah, Mas. Harus kepala madrasah. harus kepala madrasah ya? Enggak boleh guru, enggak boleh. Oh, enggak boleh. Oh iya, yang nanti saya sampaikan ke kemarin Kepala saya madrasah. konsultasinya sama Guru. ketua Mapel saya. Jangan, jangan. Soalnya Iya. ini program lembaga. Oh, Mulai iya, sampai iya. ketika diuji, jenengan kan mentornya kok dijak. Nggih, nggih, nggih. Mulai kurang ngerti apa-apa sampai iso ora lulus. Oh, nggih, Ya, nggih, iya, nggih. harus tahu. Jadi ini program madrasah harus ikut. Kepala pimpinan Nggih, harus. nggih. Oke, baik. Nggih, ya. Ini. Jadi hanya sebatas formalitas, Ta- Pak. Tapi Akhirnya ini di belum anu sini ya. Tapi ini belum konsultasi sama ya belum sampai bu ke bu kepala ya. kepalanya. Iya, baru sampai ke ketua Ah, mata secepatnya pelajaran. sesuk sesuk dan Nggih, sesuk nggih, Jumat nggih. dan matur. Nggih, Terus saya kemudian revitalisasi itu arep piye? iya, Maksudnya jadi piye? ditekankan lagi Pak nilai akidah dan akhlak dalam pembelajaran dan kegiatan harian. Jadi kan yang tadinya hanya sekitar eh, seakan-akan formalitas, ini benar-benar kami tekankan pentingnya nilai akidah dan akhlak. Makanya nanti programnya itu lebih kepada monitoring, terus pembuatan jurnal akhlak. Jadi biar mereka termonitor, Pak, tidak meremehkan program-program yang sudah dibuat oleh Oke. madrasah. Kok kok judulnya revitalisasi? Iya, jadi Coba eh, coba. vital itu kan satu hal yang penting. Jadi Ya. ini sebetulnya penting, tapi di Ya. madrasah ini kayak disepelekan sama warga madrasah. Makanya nanti kami sekolah ya saya akan berencana untuk membuat aktualisasi program ini dengan tadi pembuatan jurnal akhlak, Hmm. kemudian nanti ada kegiatan akhlak mingguan selama Hmm. kurang lebih 1 bulan itu, yang nanti program-program itu Terus akan dampaknya apa, Mas? ya Dampaknya apa, Ngko? dampaknya sudah saya tulis.
Jadi adanya peningkatan. Jadi dari jurnal itu kan kelihatan Pak, jurnal akhlak itu nanti Singkat apa? Singkat apa nih Mas? eh, indikator nanti yang dipilih oleh kami sekolah. Maksudnya nanti sekolah lebih menekankan apa, misalkan jujur, kesopanan, apa kedisiplinan. Kayak misalkan gini Pak, kita punya agenda sholat berjamaah, tapi Heeh. tidak semua siswa termonitor karena tidak ada eh, tadi form monitornya. Jadi ya Hmm. seakan-akan berjalan seperti biasa. Padahal banyak sekali siswa-siswa atau siswa-siswi yang sebetulnya ya tadilah sebagai contoh tidak sholat duhur. Ya, karena kan kita pulangnya juga 2:30. Jadi dipastikan mereka eh, biar sholat Oh iya iya semuanya ya. gitu. Heeh. Oke oke. Jadi Jadi kan kalau artinya ada jenengan jurnalnya kan kelihatan. nek revitalisasi itu menghidupkan kembali Iya, biar atau menghidupkan menguatkan kembali. nih. Iya, Ya, karena itu minim dia. tadi sih Pak, minimnya integrasi itu hanya sebatas pelajaran di kelas, di sekolah, tapi tanpa praktik yang sesungguhnya di keseharian mereka. Ya, nanti kan istilahnya itu kan menumbuhkan Betul, kembali kesadaran spiritual lah betul, kita betul, betul, mewujudnya. betul, Oke. Ya, itu diantaranya. Jadi jangan itu. betul. Jadi nanti eh, itu memang jadi kok enak ukurannya ya Mas ya. Before dan afternya jelas ya. Setelah jenengan melakukan revitalisasi, berarti jenengan nanti yang dibidik apanya? Kira-kira di apanya? Apanya? Misalkan apa? Apa dia sregep melu dukhane sregep, apa jamaah sholat duhur sregep, opi. Setelah jenengan melakukan revitalisasi itu. Halo? Nyanyi Mas Anung. Halo? Oh, hilang. Terpental mungkin. Halo, terpental ya, Mas. Yuk, yang lain. Nanti ben anu lagi. Ada yang belum? Saya Pak belum. Yuk, ayo terus. Kami Ayo, langsung aja Komdis share. itu instansi pembinanya adalah Komdiji, yang itu adalah Kominfo. Komdiji itu tidak membaca bahwa eh, dia Ya, menjabarkan apa? ruang tugas dari DP Pramataran masuk. Tapi iya, tidak Pak. Terbayang bahwa Kementerian Agama itu tidak Perkenalkan saya Rizky Aulia Hasim dari Jabatan Pengawas Jaminan Produk Halal. Untuk Oke. isu yang saya angkat di Siapa sini, nih? Mbak siapa nih? saya Pak Rizky. Rizky, iya, Oke. Dari mana, Mbak? Kan kemenang mana? dari Kemenak Sleman, Bapak. Oke, Mohon monggo. maaf Bapak, tadi saya Ya, kelempar. nanti diulang, Mas. Nanti diulang. Oh, Terpental enggak, mungkin. enggak, enggak. Enggak, Iya, terpental. Matur nuwun iya, enggak Bapak. apa-apa. Ini sudah, enggak apa, biar cepat, Mas. Mbak, kemenang Bantul ya, Mbak? Sleman, Bapak. Oh, Sleman. Monggo. Apa ini? Iya, untuk isu yang saya angkat di sini masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten Sleman untuk mendaftarkan sertifikat Nah, halal. oke. Terus judulnya apa ini? Kalau untuk judul itu sebetulnya saya belum ada kalimat yang berupa kalimat judul gitu loh Pak. Jadi di sini Piye saya piye masih kira-kira piye? maksudnya saya tuh eh, kayak mau meningkatkan kepatuhannya pelaku usaha gitu loh Pak. Dengan Iya. adanya peraturan yang mewajibkan semua produk itu kan yang beredar atau yang dijual kan harus Alhamdulillah. bersertifikat halal. Iya. Nah, maksud saya mau kayak gitu kalau untuk ngangkat isunya. Tapi kalau untuk kalimat judulnya jujur saya belum Oke, ada nanti dipikir kalimat ya. Jadi ininya. gini Ya Pak. maksudnya. Oh, nanti jangan pikir-pikir di rumah. Itu kan jenengan pengennya itu ada kesadaran kan gitu ya Iya, untuk mendaftarkan sertifikat halal. Lah kue iya dicorok betul. opo? Po Eh, sosialisasi, opo opo bagaimana gitu. Jadi artinya masyarakat di situ di Sleman itu bendon daftar ke sertifikat halal itu jenengan duit cara apa? Iya, jadi kalau untuk di sini kegiatan yang pertama nanti ada identifikasi UMKM Enggak, sasaran. judul dulu Mbak. Oh, judul Judulmu dulunya kira-kira Pak. apa? Nah itu kok kegiatan identifikasi. Judulnya Jadi gini loh Mbak, eh, cara berpikirnya. Jadi cara berpikirnya masyarakat Sleman kuwi sing di pelaku usaha kuwi do daftarke produk halal. Lah, kowe kudu ya, piye? Ngono lho, Mbak. Kowe kudu apa piye? Apa sosialisasi, apa pelatihan, apa ya, misalkan bukan pelatihan ya, nek pelatihan enggak boleh ya, karena ya, itu ya. milik milik lembaga Sosialisasi sih Pak tertentu. pendekatannya Lah, maunya. sosialisasi dengan apa kan gitu, biar efektif. Jadi nanti jenengan selama 1 bulan itu melakukan sosialisasi. Nah, setelah melakukan sosialisasi,
pelaku pelaku usaha itu ben daftarkan tentang jenengan tentang produk halal. Gitu loh, Mbak. Ya, Itu ya. ya. Ada gambaran enggak? Udah Pak. Oke, Nanti baik. mungkin PR-nya merangkai kalimat judul itu Iya, Pak. ya, pokoknya jangan berpikir aku mau ngopo yo. Ben Ya, masyarakat atau pelaku usaha makanan itu don daftarke tentang sertifikat halal. ya. Gitu. Yuk, apa lagi? Apa? Saya pertama identifikasi dulu. Ya, Iya. anu dulu no Eh, koordinasi dulu no dengan oh kepala no. iya. Itu Oh harus ya, ada. koordinasi dengan kepala ya. Ya, koreksi saya Pak. Koordinasi dengan Pak Koordinasi. Kepala. Jadi harus melangkah itu kudu izin dulu dengan pimpinan. Oh iya. Ya, nek baru mungkin Mhm. ada anu ya, baru identifikasi. Baru Iya. identifikasi mungkin nanti perlu sosialisasi dan eh, nanti sosialisasinya dengan apa? Apa dengan sosial media atau dengan nek apa ya nggak sosial media nek jenengan Oh ya. Berarti ya online ya Pak. Karena tadi di online. sini saya baru menuliskan tuh sosialisasi itu offline atau online. Nah, ini saya Apa ya juga online, belum Mbak? matang. Soalnya Online baik Pak. saya azan di sini, azan dulu. Oh ya Pak. Tunggu dulu. Besok aku iso muji, Mbak. Ya, dulu. Berapa kelas, Mbak? Jam 13 ini. Mana? Jam siji, teko jam 3:30. Asisten.
Oke, kita istirahat sholat dulu apa Ya, bablas? baik Pak, Tapi saya tidak. lanjutkan. Bentar, Tadi untuk ya, sih Mbak. Kita ya Pak. teman-teman kita istirahat sholat dulu apa bablas? Lanjut mawon, Lanjut Pak. aja. Oke, oke. Yuk, yuk. Iya. Oke, ya bentar rampung ya. Yuk, nah Mbak. Terus aja Mbak. Ya, jadi tadi yang kedua tadi sosialisasi, koreksi dari Bapak, Mm-mm. sosialisasinya online. Heeh. Tapi Kemudian jangan kedua Mbak. Jenengan kan pertama oh ya tadi koordinasi dulu. pertama tadi koordinasi dulu, Terus kedua jenengan sebelum sosialisasi kan jenengan identifikasi tadi ya. identifikasi itu membentuk tim juga tuh Mbak. Apa sendiri jenengan? Ya ini Pak, nah yang di bawahnya ini saya memang ada memasukkan itu, jadi nanti kalau dari pikiran saya itu nanti ada kayak pendampingan grup online gitu, kayak misalnya ada Iya, WA ya grupnya itu makanya nanti kan memang jenengan oleh isinya duit ya. Mbak. Ya, Oke, isinya nanti memang ada dari teman-teman KUA, nanti dari oke. yang Penyuluh-penyuluh itu kan. dapat, iya penyuluh yang dapat tugas untuk apa pendampingan produk halal itu, terus dari saya sendiri pengawas, sama nanti kalau mungkin bisa ada dari kayak misalnya dinas UMKM itu kan juga Oke, sering ada betul, betul. kerjasama sama terutama ya pelaku-pelaku usaha itu Pak. Nanti jadi kita ada satu grup buat kayak misalnya kalau untuk Oke, pendampingan atau tanya jawab di situ nanti mungkin ada iya. yang bisa jawab. Oke, oke. Ya, Tapi daftarnya prosesnya langsung tetap ke anu toh, ke Kemenak toh, Eh, kalau produk di halal sini, ini, sertifikat iya, halal ini. kalau sertifikat halal sendiri itu kan sebetulnya saya kalau di Sleman ini jadi ada piket jaga ke MPP gitu Pak, Mall Ya, Pelayanan maksud saya Publik. tetap tempatnya di kan Kemenak toh. Iya, di Kemenang. Nah, Iya. tapi kalau di Sleman sendiri karena kita ada piket di Mall Pelayanan Publik itu jadi Oh, bisa ada mall juga pelayanan. ya Oh iya, iya. daftar Oh juga bisa, kalau bisa. pas kita piket di Mall Pelayanan Publik itu kadang Bisa kita ya. pengawas itu ya jaganya itu sama teman-teman KUA. Nah, nanti dari teman-teman KUA yang pendamping produk halal ini biasanya juga udah yang langsung bantu. Nah, nanti yang banyak bantu tuh yaitu karena kita dapat jemput bolanya ke Mall Pelayanan Publik itu Pak, Iya, buka iya. loketnya. Iya. Jadi kalau mau Iya. ke kantor bisa, ke MPP juga bisa. Bisa. Oke, oke. Nah, kemudian ini juga ada sosialisasi. Kalau tadi kan sosialisasi masih umum, nah ini Ya, sosialisasi aplikasinya, Pak. Jadi kan iya, kalau benar. pendaftaran sertifikat halal itu ada sosialisasi yang apa? Aplikasi. Aplikasi si halal. Nah, Heeh. ini juga nanti mau ada tentang sosialisasi kayak penggunaan atau pendaftaran karena kan semua udah digitalisasi. Teman-teman Mm-mm. KUA juga kan kalau sudah mengarahkan dia dibantu nanti ke aplikasi si halal. Kemudian nanti ya di akhir ada monitoring dan evaluasi, Bapak. Oke. Aplikasinya itu sudah paket ya? Sudah given ya? Sudah given ya? Iya, iya yang dari BPJPH itu. Jadi Lah ya. aplikasi web browser itu sih halal. Nah, Oke, jadi oke. udah satu pintu kalau untuk Sudah. pendaftaran ke situ. Heeh. J. Oke, makasih Mbak. Ya, tadi Ya, Mas Anu sama-sama di. Bapak. Terima kasih Oke, Bapak. Mas Rizal tadi dilanjut. Saya kok berbes mau. Iya, iya Pak, maaf, maaf Pak. Ini saya share Heeh. lagi ya Pak, izin ya Pak. Nggak apa-apa. Ini Pak, sudah nggih, kelihatan nggih. Ya, oke. Tadi sampai mana, Mas? Oh, tadi Tadi anu sampai judul ya, revitalisasi ya. revitalisasi. Nggih, Oke, ya. baik. Jadi Inilah gini, agenda. tadi saya kalau tidak salah saya menanyakan, setelah jenengan melakukan revitalisasi ini, kan jenengan kan kok ditekoni. Hasilnya apa, Mas? Kan ngono. Ya, Setelah jenengan melakukan itu, kira-kira hasilnya apa? Lah jenengan butuh siap jawaban itu. ya, Nah, hasilnya apa kan gitu. Maksudnya nek ya, ya, revitalisasi murid-murid podo wae karo wingi kan ya, renek KCE toh, bahasa Jawane ya, renek ya, KCE. ya, Baik. ya. Terus langkah-langkahnya, Mas. Langkahnya mulai dari Perencanaan dulu, konsultasi ya konsultasi, dan benar. koordinasi kepala Ya, madrasah dan bidang terus, terkait. terus. Terus berkaitan dengan sosialisasi programnya, Heeh. target Tapi siswa. sebelum itu sampean butuh teman pora, konco-konco guru akidah. Ya, Kan nek perlu tim, ini ada masuk tim. ada ini Jadi guru kita akhlak. oh itu anu dulu aja. Oke, konsultasi dan koordinasi dengan kepala madrasah. Nggak Ya, bisa, nanti jangan satu kegiatan nggak boleh itu. Nah, ini kan jenengan agak ngomong karo Pak Kepala saya izin. ya. Baru jenengan yang kedua membentuk tim yang terdiri dari Waka, guru Oh, BK. ya. Ini nomor dua itu pembentukan tim. Kan itu kan Mas.
Ya. Nah, ketika pembentukan tim, jenengan nanti tahapannya ngapain saja. Ya, ya. Gitu ya. Nggih, nggih, nggih. Bes, terus Bapak. Terus sosialisasi Oke. terkait Sosialisasi kepada siapa anak-anak? iya, iya Oke. targetnya nanti target siswa Nah, untuk implementasinya. ya, terus Terus baru pelaksanaannya. implementasi. Nah, ya, Terus yang ini keempat, dari awal implementasi ini uh, dari persiapan refleksi dulu sebelum iya, pelajaran, terus pembuatan pemasangan papan akidah akhlak untuk menumbuhkan iya. ya. Nah, Kayak kayak apa nah, infografis itu toh? ya betul. Setiap Oh, kelas, terus penunjukan duta akhlak. Jadi setiap kelas nanti oh, direncanakan ya, sip no. ada ya ada role modelnya. Nanti Oh kan dia gitu. termotivasi untuk berbuat Iya, kebaikan, Mbak. oke, oke, Kemudian keren. pendistribusian sama pengisian jurnal refleksi akhlak harian Iya, setiap oke. siswa tersebut. Mm-mm. Nah, nanti Terus kegiatannya, Mas. keempatnya penguatan. Ya, penguatannya Pak nanti Pak, lebih lanjut Pak. Mm-mm. Iya, Di minggu ketiga itu nanti pelaksanaan kajian atau kultum dari guru maupun siswa itu sendiri. heeh, Terus pengisian konten papan tadi, infografis. heeh, Kemudian lanjutan pengisian jurnal tadi, oke, sama sedikit refleksi pendapat dari siswa-siswi untuk berkaitan dengan nilai-nilai akidah yang telah dilaksanakan. oke, sip. Heeh. Terakhir Terus, evaluasi, Pak. Iya, Pak. oke, ya, sip. Heeh, dah, Mas. Iya. Gus. Tadi saya sempat menghubungi di sela-sela waktu apa senggang tadi ya, Pak. Bu Telepon Bu Nur Kepala Hayati. nggak mau tanya sama yang tahu itu, Pak. Katanya besok mau ke Aceh, Pak. Bu Nur Iya, Hayati. Pak. Acara apa? Iya, pripun nggih ya? Nggak apa-apa ya, Senin dong. Acara apa? Berapa hari ke Aceh? Acara apa? 5 hari. Acara apa? 5 hari, Pak. Katanya, Pak. Nanti saya, Pak. Nah, Acara apa? kurang tahu tadi saya sampaikan ini ke kurang tahu, Pak. Tapi masih di Nanti saya madrasah? coba saya tanyakan, Pak. Masih di madrasah? Bu Nur masih di Di Aceh, madrasah? Pak. Oh, di Aceh ini. Iya, Bu, besok apa tadi hari ini ya? Saya sempat sampaikan terkait rancangan aktualisasi saya, terus enggak, ini bilang posisinya Bu Bu Nur Nurnya masih di justru madrasah enggak? sekarang Bu. udah enggak, Pak. Oh, ya sudah. Nggih. Iya, iya. Telepon aja enggak Mm, apa-apa. iya, enggak apa-apa, gitu. Oke, enggak apa-apa. Iya. Karena ya nanti Nggih, ini mungkin Pak soal Jun, saya sampaikan sampeyan terkait salam aktualitas dari ini. saya. Salam dari Pak Nggih, Jun gitu ya. nggih, Oke, nggih, siap, monggo. Pak. Nggih, Matur nuwun sudah, Pak. nggih, nggih, sama-sama. Wah, sampean Brebes Ya, yo matur sampai setiap hari nuwun. makan telur asin dong. Sama-sama lengko katanya, Pak. Oh iya, saya kan sering ke Brebes. Makasih, Pak. Yuk, yuk lanjut. Siapa? Assalamualaikum. Salam. Yuk siapa? Habis? Saya Pak, belum. Saya Bapak ya, Silakan. saya Bapak. Ayo langsung share. Ya, Siapa nih? Mas siapa nih? Mas siapa nih? Mas Sufyan Sidik Pak. Ayo, ayo, Mas Sofyan. Guru apa? Jadi saya guru matematika. Oke, Jadi silakan, untuk Mas. isunya adalah rendahnya prestasi siswa dalam kompetisi matematika di MTS Negeri 2 Temanggung, Pak. Kok Terus kompetisi apa ini? banyak, Pak, Olimpiade, pastinya Olimpiade dan ya kalau matematika ya paling dekat Olimpiade. Oh iya. Itu Mau seringnya, disebut langsung anu ra gelem. Ini kene se. oke, Dalam waktu 1 bulan itu nanti ada kompetisi matematika enggak? ada Pak, KSM. Ada. Tanggal berapa? Juknisnya belum keluar, ini Kemenak nggak tahu. Masih Oh iya sibuk wes. kayaknya. Tingkat apa? Tingkat kabupaten apa? Tingkat kabupaten. Oh iya, enggak apa-apa. Nek wis aneh, enggak apa-apa. Kompetisi Bagus lokal itu. juga banyak, Pak, kalau matematika. Oh iya, iya, benar kompetisi wae ya, benar kompetisi aja. Jadi nanti nek pokoknya pas jenengan RA, praktek RA kuwi enek kompetisi. Oke, jadi Mm-mm. untuknya strategi peningkatan prestasi siswa Siswa, dalam kompetisi matematika di MTS Negeri 2 Temanggung. apa strateginya apa kowe? Yang pertama, melakukan penjaringan sejak dini, Pak. Jadi di sini kebiasaannya kalau mau lomba baru ada penjaringan, Ya, seperti itu. oke. Iki wis Untuk dijaring burung iki? apa? Wis dijaring burung iki?
Ya dereng tuh Pak, kan ini baru rencana. Lah makanya aku tak teko, iku nek sudah lah itu berarti kan. Oke, ya terus. Ya Mas. Ya itu. Terus untuk kegiatan tahapannya jelas berkoordinasi dengan kepala madrasah, Ya. wakasiswaan dan tim MGMP matematika di sekolah saya. Terus membentuk Jenenge tim sing dari khusus. MT1 toh. Saya dulu di MTS 1, terus Ya, ya, tahu pengangkatan ketemu di aku. MTS 2. Ya, ya, tahu ketemu aku berarti. Betul, Pak. Ya, ya, Pernah terus. foto bareng. Ya. Yo, Terus kita membuat semacam tes diagnostik ya, tentang minat dan kemampuan anak, Pak, di oke, tahun sip. ajaran baru, terus evaluasi hasil seperti itu. Itu Jane iku, kegiatan pertama. jane iku ora mbok lebokke nggon koordinasi kok. Sing ngisore jane ngisore loro misalkan persiapan ku terus tek diagnostik ngono. Gawe soalnya barang gawe ora kuwi. Untuk tes diagnostik, iya, Pak, kita yang buat. Karena Ya, sebenarnya di sini ada tes diagnostik, tapi untuk umum, ya tidak iya, spesifik. iya no nek iki khusus. Lah kuwi sampean kayak kegiatan to ya. Ada kegiatan no, perencanaan no. Kan tuh Oh, membuat soal tes diagnostik, langkah-langkahnya membuat tes diagnostik, penjaringan itu ojo diworke karo koordinasi kepala. Nah, oh nomor iya, iya, Pak. nek koordinasi kuwi mung khusus nanti matur, membahas program kan gitu. Kayak terus gitu. Jadi nggon Oke. nggon tahapan kuwi sing nomor B kuwi mbok plotroke nyang isor. Oh, oke, siap, siap. Jadi masuk di kegiatan perencanaan. Ini loh Mas. Itu ya. Oke, oke, Oke. oke. Terus Terus kegiatan berikutnya membentuk kelas pengayaan matematika, Pak. ya oke. Itu untuk tahapannya ya. Nek koordinasi kepala tidak usah, sudah. Karena sudah Oh, di atas oke. tadi kok sekali koordinasi saja. Mau Oh, nek oke, jangan siap, siap. koordinasi terus kok malah orang rampung-rampung kok. Karena kan ini kayak program yang berbeda, Pak. Jadi apa Ya ya, tidak sekali apa-apa. Nanti kan mendayung. sampean pas koordinasi pertama kan disampaikan sekaligus. Nanti Oh, langkahnya oke. ini kan ngono kan, Mas. Oh, oke, oke, siap, Ya nek siap, Pak. ya nek kepala niku kerep nengok madrasah soalnya kepala iku kerep lunga yang dindi kaya gone Brebes mau yang teko Aceh barang kan repot kan. Oke, oke. Eh. Terus untuk tahapannya berarti langsung menyusun jadwal Bener, bener. kegiatan, kurikulum, dan berupa Betul. pendamping kelas pengayaan. Iya. Lah Terus itu kan. mensosialisasikan kelas pengayaan kepada para guru dan siswa. Oke. Terus Ini pemilihan ngendi siswa kuwi? dalam, Sosialisasi guru. Sosialisasi guru ini ngendi? maksudnya Mana? kan kita mensosialisasikan kepada guru penting juga toh Pak, biar nggak. Kegiatan apa sih? Unggah ke dhuwur sithik. Unggah ke dhuwur sithik. Munggah sithik. Unggah ke sithik. Walah kok anu sithik kok. Oh ini gini No- kayak. Nomor loro mau lho, Oh membentuk gini kelas kayak. pengayaan. Itu nek membentuk pengayaan itu dengan sosialisasi kelas pengayaan bi- sama ndak itu? Beda Pak. Jadi kita hanya memberitahukan bahwa di nanti pada rencana ini akan ada kelas pengayaan. Kan Oh ya, sekarang belum ya. ada. Oke. Jadi kan tetap harus disosialisasikan dulu toh Pak. Oh iya, iya, oke. Maksud Yo. tiba-tiba ada. Nah, Mm-mm. terus selanjutnya ini mohon maaf mungkin bahasa ya Pak. Lakukan pelatihan atau workshop atau Ndak diklat. boleh. Ya, Untuk siapa? Untuk guru apa untuk murid? untuk guru dulu Pak. Ndak Guru boleh. pendamping. Pelatihan ndak boleh. Terus Boleh workshop, nek pelatihan ndak boleh. berarti workshop ya Pak ya. Heeh, tapi ngene kaya mau aku tak sampaikan yang sapa ya mau. Kowe nek workshop, kowe engko ngenekke workshop, yang dibutuhkan itu kan berarti pertama sing perlu dikoordinasikan. Kowe nek workshop semua guru apa semua guru matematika tok? Matematika, Pak. Oh, matematika. Itu pun nggak semua guru matematika, Pak, yang Oh, telah aja ditunjuk. workshop. Aja workshop. Nek workshop itu kelasnya banyak. Oh, oke. FGD saja, FGD. Kan Oh, oke, diskusi siap, tuh. Pak. Kita gantos. Forum group discussion. Oke, oke. Ojo workshop, ojo pelatihan kan gitu. Oke, oke, siap. Jadi nanti Itu, itu istilah kan diskusi guru-guru matematika kan gitu toh. oke, laras, Pak. Nah, itu FGD saja. Oke, itu. Terus, Terus yang terakhir adalah membentuk wadah atau komunitas Olimpiade, Pak. Jadi anak-anak ya, yang kok iki gue bar FGD terus membentuk wadah. Terus anune kapan anak-anak lombane kapan gue? Implementasinya kapan? untuk implementasi, ini kan gini, Pak. Untuk peningkatan, nanti kan untuk barometernya, seperti yang tadi saya sampaikan, akan ada banyak event. Dan tryout Heeh. Olimpiade itu sangat banyak di internet, Pak, untuk Iya, iya. matematika. Nggak, Jadi nanti maksudnya bisa ini untuk mengukur keberhasilan sampai nganggo apa, Bu? Ukur. Ngukurnya nganggo apa?
numerik, Pak, kemampuan Enggak, anak. maksudku enek lomba ora itu nanti. Meskipun nggak ada lomba, itu sangat gampang, Pak. Tinggal Oh ya diikutkan wes. tryout. Kan banyak sekali Oke lembaga oke ataupun oke. Berarti sampean nganggo olimpiade. nganggo anu ya, nganggo online bisa ya. Online sangat banyak, Pak, Ya di iya ya matematika. wes ya wes. Tapi nanti dicek loh atau ada Ah, penilaian. ada Enggak, maksud saya pengecekan gini. Mas, after before-nya, Pak, gitu. lah iya maksudku gini, ketika nanti ditanya jenengan ngerti kan ukurannya kan gitu. Oh, Ya, betul. keberhasilannya seperti apa kan ditekoki kan. Nggih, betul. Kok Nanti Kak, nek ujian anu ora RA tapi ujian di laporan. Laporan kan nanti kan ada. Oke, ya nggih, wes. insyaallah. Sip. Terus Ya. terakhir membentuk wadah, terus ada evaluasi juga tuh. Ini Masa Pak ada, kerja Pak, di. di Oh iya. pembentuk wadah di Oke. tempat. Oke. Di tahapan yang membentuk wadah nanti ada evaluasi tadi. Oke, sip. Ada Ya. perkembangan berbeda. Ya. Sip. Yuk, Nggih, siapa lagi? Makasih, Mas. terima kasih. Nggih. Masih ada? Apa wis rampung? Ya, Wis Pak. entek? Ayo, oke, Pak. Oke, men, yuk nanti share. Cek piro Oke, tadi? siapa? Masih banyak, Pak. Ayo, dan cepet. Wih, masih susah. Silakan. Siapa? Ayo share. Apa Mas? Halo, Siapa iki? Muhammad Akib, Pak. Tidur ke Mas? Oke, Oke, siapa Pak. Muhammad Akif? Muhammad Akif. Di jenenge ra kita kok kegedean Mas. Pak. Udah, Pak. Ya. Apa ini? Penghulu ya? Oke. Oh, sing anu, berarti alit. Weh. Yuk, apa isunya di Isunya minimnya akses digital dalam penyampaian informasi pelayanan di KUA, Pak. apa minimnya? Oke, terus judulnya pemanfaatan. Pemanfaatan media digital dalam penyampaian informasi Oke. pelayanan KUA. Sampean nganggo apa engko? Penyampaian digital nganggo apa? Eh, di sosial media milik KUA, Facebook Oh, sama Instagram. oh duwe. Ada, Sip. tapi apa? Nggak aktif, Pak. Nah, Oh, setelah jenengan. saya kemarin pas setelah SPMT itu saya ditunjuk Pak Kepala itu ditawarin bisa mengelola sosial media Mas, bisa Pak. Nah, terus dikasih masukan untuk mengisi konten-konten tentang pernikahan, juga tentang apa informasi seperti gerakan gas nikah yang kemarin Oke. Oke. diluncurkan itu Pak. Bagus, Kayak bagus. gitu. Dan pemanfaatan media digital dalam penyampaian informasi. Jadi informasi apa saja, Mas? Oke, betul Pak. Oke, baik. Oke, langkah-langkahnya melakukan perencanaan penguatan. Seperti pertama koordinasi sih ya. Oke, ini tahapan konsultasi dengan pimpinan Pak. Oh, itu Terus, tahapannya. Oke, oh ya, terus menyusun oke, daftar prioritas ya, oke, informasi dan oke. pelayanan untuk disosialisasikan di medsos. Terus yang kedua, penyusunan dan publikasi panduan digital pelayanan, penyusunan prosedur layanan, Ya, terus membuat desain bentuk gambar atau infografis atau ya, e-brosur, oke. terus distribusi melalui media sosial yang Oke, dimiliki. bawa Mas, langsung Mas, bawa Mas. Terus yang ketiga, menyebarluaskan informasi digital pelayanan yang dilakukan melalui sosial dan pemasangan brosur pada papan pengumuman Oke, serta terus. pemasangan banner di dalam kantor. Ini menyusun bersama teman sejawat, penghulu dan penyuluh di KUA, Pak. Dan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap eh, apa informasi yang telah disebarluaskan. Oke. Terus bawahnya lagi? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sip. Ya. Wes, apa judul? Yuk, lanjutkan. Wes, yang lain. Ya, Pak. Yuk, silakan langsung aja di-share. Oh ya. Sudah.
Hmm, Yuk, Oh ya, siapa? sebentar, Pak. Ya, kelihatan ya, Pak ya. Kelihatan. Yuk, Mas Diki ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tugas agenda 2, materi berakhlak. Yang diangkat isunya adalah banyak calon pengantin atau catin menganggap BIMWIN hanya formalitas administratif, bukan kebutuhan penting calon pengantin. Apa Seperti banyak itu, calon? Pak. Banyak calon pengantin menganggap BIMWIN hanya komunitas administrasi bukan kebutuhan penting saat ini. Oke, terus apa? Judulnya gue. Optimalisasi. Judulnya optimalisasi media sosial KUA sebagai sarana edukasi pra-BIMWIN bagi catin. Oh ya, masuk. Jadi banyaknya calon. Oke. Ya, masuk, Mas. Kemudian Optimalisasi. kegiatannya persiapan awal dan koordinasi dengan kepala Oke. KUA. Oke, tahapan rasa we. Bawahnya. Oke. Oh, nanti. Yang kedua, survei awal persepsi calon pengantin Ini terhadap BIMWIN. karena piye kuwi, Mas? Jadi disurvei dengan Google Form, Siapa yang isinya disurvei? yang disurvei calon pengantin yang sudah mendaftar, yang ketika mendaftar ke kantor ataupun ketika mereka sudah mendaftar online, itu Heeh. nanti kita giring atau kita arahkan untuk mengisi survei via eh, apa namanya QR code dari WA komunitas Gitu seperti ya. itu. Oke. Oke. Terus memberikan Pembuatan tim. tim admin media sosial KUA. Jadi nanti rencananya untuk apa namanya media sosialnya kita menggunakan Instagram, kemudian TikTok dan WA komunitas KUA. Seperti itu. Oke. Apik, Mas. Ya, pembuatan Pembuatan dan dan publikasi publikasi konten konten edukasi. edukasi BIMIN gitu. Jadi Oke. fokusnya pada Iya. topik-topik penting yang mendasar ya sebelum BIMIN itu dilakukan mereka memiliki memiliki apa namanya gambaran awal untuk BIMIN itu seperti apa dan mereka lebih serius lagi ketika nanti pelaksanaan BIMIN gitu. Itu ya. Kemudian yang terakhir pengumpulan testimoni Catin setelah mengakses edukasi medsos dan juga evaluasi. Ini evaluasi, masuk evaluasi ini sudah. Iya, Sudah mana evaluasinya? yang ke terakhir yang paling bawah, Pak. Pengumpulan testimoni. Oke, ya. Iya, Oke, bagus. Ya, ya. cukup Terima Mas. kasih, Pak. Nanti tinggal dilanjut dengan teman-teman dengan siapa itu yang jadi coachnya. Oh iya, terima kasih, Bapak. Yuk, sama-sama. Yuk, lanjutnya siapa? Tadi Mas Akib ya. Kawa Jepara. Ya, Bapak ya. Iya, Pak. Monggo. Saya Pak. Yuk, langsung aja. Iya, Dang, Dianu Mbak. Tonton nggih, Pak. Ya, MTS 2 Pati. Bu Nggih, Putri, Putri Nur. nggih. Isunya yaitu belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis multimedia. Mm-mm. Kan Mm. kalau di MTS ini kan eh, kayak LCD itu kan terbatas ya Pak. Tidak setiap Iya. kelas Heeh. ada. Itu hanya ada lab komputer dan lab multimedia dan itu pun harus Heeh. bergantian.
Nah, Heeh. ini saya mengangkat judul untuk pemanfaatan aplikasi Canva sebagai Heeh. media pembelajaran seni budaya di terkhusus bidang seni rupa berbasis multimedia di Memanfaatkan MTS Negeri 2 Pati. sebagai media pembelajaran seni budaya. Gitu aja Oke. cukup. Oh, nggih. Nggak usah langsung seni seni rupa itu kan sudah masuk seni budaya kan sudah masuk Nggih, seni rupa toh. nggih. Nah, dihapus saja seni rupa itu Seni rupa tinggal ya. dihapus tinggal di MTS 2 mana Nggih, itu. Itu aja itu hapus. Ya, oke oke nggih. oke oke oke. Oke, terus Tahapan eh, pertamanya itu berkoordinasi dengan pimpinan terkait yaitu kepala medianya sekolah, mau apa Mbak? Canva, Pak. Oh Canva ya. Oke. Nah, Kenapa kok pakai saya Canva? eh, pertama karena aplikasinya mudah Mm-mm. diakses lah untuk anak-anak juga. Nanti Heeh. kan untuk saya juga lebih mudah untuk Heeh. sebagai media pembelajarannya juga sebagai tugas untuk anak-anak, anak-anak juga lebih mudah untuk mengaksesnya. Coba pemanfaatan aplikasi Canva untuk apa itu? Pembelajaran sebagai media. Canva sebagai media oke, oke, baik. Iya. Terus Nah, alangkah-alangkahnya, yang pertama berkoordinasi otomatis ya dengan Pak berkoordinasi Kepala. dengan kepala, Yes. ya. Kemudian melakukan perencanaan yaitu membuat modul ajar yang berbasis media pembelajaran itu. Mm-mm. Kemudian merancang medianya yaitu membuat akun email, akun Canva, infografis mengenai materi, membuat poster pembelajaran. Mm-mm. Kemudian kalau kita konsultasikan lagi dengan mengimplementasikan atau pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut menggunakan aplikasi Canva tersebut Mm-mm. dan evaluasinya melaksanakan evaluasi pembelajaran yaitu menggunakan asesmen kepada siswa itu. Oke, ya sip, G. Itu langkah-langkahnya ya. Oke, oke. Nanti tinggal konsultasi coach. Ya, cukup Mbak, sudah bagus. Iya, iya, terima kasih Bapak. Ye. Siapa lagi? Habis? Izin Bapak, saya Nurul Ahmad. Oh iya Mas, Nurul. Terima kasih Pak. Izin share screen. Ya, Sudah terlihat Pak? belum, belum, belum. J. Sudah? Sudah. Baik. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Nurul Ahmad, Ya, bertugas di Man 5 Sleman, oke, mengampu monggo. pelajaran Quran Hadis. Untuk isu yang saya peroleh menggunakan metode APKL, USJ, Fishbone, dan sebagainya, saya mengerucutkan pada satu isu ini Pak, yaitu kurangnya sarana dan prasarana ibadah sehingga kegiatan sholat berjamaah tidak bisa dilakukan di satu tempat dan satu waktu, Ya, serta adanya indikasi siswi yang mengaku haid untuk menghindari kewajiban sholat. ya, oke. Tapi nek Dari, nek isune kuwi karo judulnya ra gathuk lho Mas. oh J Pak, Optimasi pengalaman ibadah di Man J, di Man 5 Sleman. J. Itu ora pati anu ya Mas. Coba. Kurang ini ya Pak ya. Kurang J, Itu kan kurang baik, itu baik. kan bicaranya kurangnya sarana dan prasarana ibadah. J, J. Itu jadi jamaah yang ngendi itu toh. Laras, laras, laras. Berarti nek itu isunya nek judulnya optimalisasi pengalaman. Maksudnya pengalaman bi Mas? Memaksimalkan apa namanya fasilitas ibadah supaya anak-anak itu bisa beribadah itu Nek dengan lebih fasilitas baik ngene Pak. Mas. Ini kan Nggih, bicaranya sarana, sarana. fasilitas ibadah. Nggih. Memaksimalkannya dengan cara apa jenengan? Jadi sementara ini Pak dibagi menjadi 2 sesi Pak. Tidak Nggak, bisa caranya apa? Optimalisasi. Ya, oke, nah terus ke J. Jadi untuk alternatif solusinya itu yang pertama walaupun tidak bisa bareng semuanya itu dibagi 2 sesi Pak. Sesi Mm-mm. pertama jamaah putra semua, sesi kedua jamaah putri semua. Begitu Selama Pak. ini belum. Kemarin-kemarin tuh masih uji coba Pak. Misalnya kelas 1 dulu,
Terus yang setelah itu kelas atas gitu. Ternyata kok kurang enak, Pak. Mm-mm. Akhirnya sekarang dicoba putra-putra semua, putri-putri semua, Pak. Jadi memantaunya lebih enak. Oh, ini putra, Enak. langsung sholat dulu, putri kedua. Itu alternatifnya begitu, Pak. Itu yang alternatif pertama, Pak. Mm-mm. Gitu. Terus ada juga rencana untuk membangun sarana ibadah, Pak. Tapi ini baru angan-angan karena harus bekerja sama dengan komite, Pak. Kaitannya dengan komite, nanti beliau bagaimana memberikan solusinya, begitu, Pak. Itu. Terus ada juga ini siswi itu amit-amit, maaf-maaf itu nakal gitu loh, Pak. Ngaku-ngakunya haid, padahal ya nggak haid, Pak. Nah, ini kecurigaannya itu karena Kok ngerti jenengan nek haid? ini saya cuma diceritain, Pak, Oh, dari diceritain. ibu guru. Nah, loh, kemarin kan sudah haid, kok haid lagi atau haidnya kok lama sekali. Nah, misalnya seperti itu, Pak. Jadi ada Nah, terus supaya ya ya oke oke. Jadi nggih, solusinya piye, Mas? Jadi kan judulnya apa sih, Jajal? Nek kalau sampean nggih, mengadakan sarana prasarana tempat ibadah nggak mungkin, karena itu nggih, dalam waktu 1 bulan ora iso. Ini nek nggih, jenengan baik, punya strategi mungkin gini, mungkin strategi ya nggih, optimalisasi eh, pengalaman optimalisasi apa ya? Jadi misalkan pengalaman, oh, pelaksanaan atau pelaksanaan. pelaksanaan ibadah gitu. Nggih, baik, Pelaksanaan baik. ibadah dengan apa Nggih, jenengan? dengan mengatur jadwal secara efisien. Ya, nah, ya, ya, monggo. Nah itu, nggih, 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 baik, Pak. Seperti itu, Pak, untuk nggih, jadwalnya. Terus nggih, yang nggih. untuk siswi yang nakal, amit-amit, maaf, itu siswi yang ngaku-ngaku haid itu rencananya akan dibuatkan presensi haid, Pak. Jadi kalau ini kan sebenarnya yang terjun langsung Tapi jangan ibu-ibu nggih. jangan orang nganggo jadwal mungkin. Nah jadwal berarti sing presensi haid itu tidak masuk di jadwal. Tadi kan Oh, jenengan nggih, optimalisasi apa mau dengan jadwal. Berarti nek nggih, haid masuk pembagian di sesi dalamnya. sholat. it- Nggih. eh, Ini mungkin masalahnya bercabang, Pak. Satunya pembagian sesi sholat, yang kedua ini pemantauan siswi yang haid supaya siji-siji benar-benar wae, Mak. satu aja nggih. Jadi Sampai sesi ya, mawon nggih, Pak. Baik, Pak. nek Terima kasih. oke-oke kok jenengan Nah, kok bingung kok leres Pak. nggih, nggih, nggih. Baik, baik, Pak. Nggih. Berarti optimalisasi pelaksanaan sholat dengan pengaturan Melalui apa? sesi yang efektif, yang efisien, ngoten Ya, niku nggih, Pak. eh. Efisiensi. Nggih, baik. Tapi Terima nanti kasih. sudah konsultasi karo kepalanya urung, Pak? Secara pribadi belum, tapi isu Eh, ini sudah diangkat ke tingkat madrasah, Pak, dan sudah dibahas oleh tim keagamaan bekerja sama dengan tim disiplin positif, Pak. Oh gitu. Oke, jadi lintas lintas apa namanya divisi sudah dibahas lintas divisi. Cuma saya belum Nah, ya eh nanti di anu dulu Pak, barangkali ada masukan juga. baik, J. Insya Allah segera untuk konsultasi Ya, ke nggih. Pak Kepala. Iya, Baik, iya, itu sebaiknya. J. Jadi kalau ada perubahan-perubahan jenengan sepena. Laras, J. Matur suwun, Kamu ada. J. J. Pak. Ya gitu nggih. J. Terima kasih Pak untuk Nggih, masukan-masukannya. Matur suwun. sami-sami. Yuk, siapa lagi? Habis? Ya, Pak. Saya Oh, masih Pak. tuh. Yuk, siapa? Ayo langsung aja. Oke, siapa nih? Muhammad Yusuf Nur Habibi, Pak. Ya, Muhammad Yusuf. Dari mana, Mas? Oke, Oh, guru ini ya. boten, Pak, Tendik, Oh, tendik tuh. Apa, Mas? Pranata Apa tahu, Mas? Komputer. Nggih, Pak. Apa ini? Isunya belum tersedianya OpenCourseware sebagai platform pembelajaran daring yang Apa, digunakan Pak? untuk Rendahnya kemampuan numerasi, Mas? apa, Pak? Iki nggak bisa iki. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Semarang ini siapa? Itu Mbak Mayang, Pak. Share screen. Oh, Mbak Mayang sih, Mas. Mas Yusuf kok sih iki bacot wis Oh, nggih, tayang kok. nggih, nggih. Ngalah sih, calana ngalah ra apa-apa. Ayo Mbak Mayang. Di ta Mbak Mayang di iki. Halo Mbak Mayang. Kok rene? Kok lucu? Mbak Mayang. Wis Mas, kowe Mas Yusuf, Mbak Mayang rene gitu piye di stop share iso ra iki?
Piye iki? Kemana tuh Mbak Mayang ini? Nge-share kok ditinggal lunga piye? Mbak Mayang ada Pak di Zoom-nya masih ada, tapi sepertinya audionya mati. Ah, oh, mungkin unmute, unmute-nya urung di anu. Sudah kelihatan nggak di unmute, tapi tidak bersuara. Oh, lah piye? Iki tuh muncul ireng-ireng iki nggon sapa iki? Aduh. Halo, piye iki? Apa ini? Nah iya, kok malah muncul ngene iki sapa iki? Lha iki lho diubah-ubah iki sapa iki? Itu Mbak Mbak Mayang Mayang share lah, Mbak screen itu, Mayang ya, Pak. Pak. Gimana Mbak May? Nah, udah. Oh, Iya, iya. Anu dulu, Mas. Anu dulu, Mas. Yusuf dulu. Ayo, Mas. Mas Yusuf. Nggih, Pak. Pun nggih, Pak. Ya, ya. Nggih, kula mengambil isu belum tersedianya OpenCourseware sebagai platform pembelajaran daring yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Open Courseware ya apa, Mas? Semacam platform pembelajaran daring, Pak. Kok apa kekrungu iki? Oke. Ya jenengan anu to, nggone IAIN Kudus. Nggih, Oke, baik. Terus judulnya apa? Pengembangan Open OpenCourseware Courseware. sebagai platform pembelajaran Oke. daring. Oke, oke. Nanti untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa itu deh ya. Nggih, betul. Oke, melakukan koordinasi apik Mas. Yo. Jadi nek tenaga teknik itu berarti di anunya ya, di bagian anunya, pendidik anu di situ ya, Ya, melayani sebagai dosen ya, masa melayani mahasiswa. penyedia dosen, mahasiswa maupun teknik Oke, lainnya, Pak. iya iya, oke oke. Oke, sip. Oke, apik Mas. Langkah kegiatannya, yuk. Pertama, melakukan koordinasi dengan mentor. Ya, oke. Tahapannya seperti berikut. Terus, Lalu kedua itu melakukan analis kebutuhan dan menyusun rekomendasi materi. sip. Mm-mm. Terus yang ketiga, kegiatan Yang saya. ketiga, mengembangkan dan membangun infrastruktur pembelajaran daring, Pak. Ya, oke. Terus, Lalu yang keempat, melaksanakan pelatihan penggunaan platform pembelajaran daring. mm-mm. Yang kelima, melakukan kegiatan evaluasi dan pemutakhiran Oke, konten. sip. Oke, sip Mas, wes. Nggih, Terus, terus pun, Pak. nah, ya, terus, yo, siapa lagi? Saya nggih Pak, Saida Ya, Tulmuna. ya, oke. Sudah kelihatan Bapak share Sudah, screen-nya? sudah. Nggih. Tapi sebelum saya membahas isu ini, Pak, saya mau sedikit konsultasi. Iya, iya, Jadi iya. kan seperti ini, ketika saya Ini kemarin, Mbak Sabta, Mbak eh, Saidatul. nggih, saya datang di KUA Kecamatan Comal, itu kan saya memilih isunya berdasarkan yang relate atau yang paling dekat dengan tugas saya sebagai penyuluh agama Islam, Betul, seperti betul, itu. Sehingga saya betul. memilih isu ini, Pak. Namun, kemudian ketika saya kemarin mendengarkan eh, penghulu di CPNS di tempat saya juga berkoordinasi Mm-mm. dengan Kepala KUA, itu beliau, Kepala KUA-nya menyarankan untuk mengambil isu yang kaitannya dengan peran administrasi dalam hal ini yaitu Mm-mm. pendataan, percepatan pendataan dan administrasi wakaf yang belum eh, optimal di Oke, KUA oke. sini. Nah, Terus, terus tapi judul kan apa? nah itu Pak pertanyaan saya akhirnya kan kalau dari kepalanya sendiri ada kebutuhan untuk eh, targetan pendataan wakaf seperti itu Pak dan itu disampaikan ke penghulu tapi dari penghulu CPNS-nya tidak bisa karena sudah memilih isu yang dari awal sudah dikerjakan seperti itu walaupun belum sempat berkoordinasi. Nah kalau saya sendiri kan belum ada koordinasi nih Pak. Cuma Ah, sekedar baru dengar-dengar aja karena kebetulan ruangan kepala dekat dengan meja kerja saya, sehingga ah, ah. akhirnya ketika saya sudah punya isu seperti ini yang memang dekat dengan profesi penyuluh Mm-mm, ini, mm. apakah saya harus meneruskan atau lebih baik nanti ya Diteruskan aja, berkoordinasi? Mbak. Enggak apa-apa, Hmm, jangan tetap iki koordinasi. Sama koordinasi belum? belum Pak, karena Pak Kepalanya juga masih dinas di Jakarta. Oke,
Oke, enggak, pakai jenengan ini enggak apa-apa saja. Cuman jadi Oh, kalau dasarnya apa? Dasarnya kan jenengan ini belum optimal bimbingan perkawinan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nek misalkan diarahkan Mbak, kowe pindah iki bae. Tadi kan terkait dengan apa mau pendataan pendataan wakaf wakaf. toh. Nggih. Enggak apa-apa, nanti jenengan pendataan wakaf ning sing cepet nganggo apa kan. Garek ngono wae nek misalkan mengarahkan seperti itu, jenengan ora apa-apa. Bahkan Hmm. Pak Berarti, Kepala pokoknya ganti ini toh Mbak Muna, ganti ini pendataan wakaf. Sampean pendataan wakaf lah. Terus sampean kira-kira dalam waktu sebulan pendataan wakaf hmm. sing cepet nganggo apa? Apa Oh, nganggo nggih. anti aplikasi apa kan gitu. Jangan mikir itu aja. Nggih, Jadi berarti ketika jadi nanti ke depan berubah enggak apa-apa nggih, Pak? enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, ini kan belum jenengan kan belum anu, rapopo. Ini disanukan dulu, sampaikan Mas jenengan sudah gawe. Ini secepatnya ya, artinya secepatnya itu nek berubah judul jenengan kan wis anu, ning jenengan APS di gambaran. Nggih, Ya, akhirnya saya kemarin sempat juga nyari alternatif kedua sih Pak selain ini. itu Jadi disiapkan saja. Misalkan pendataan tanah wakaf tahu tadi toh melalui aplikasi nggih. apa. Nah, kan kok gawe malah penak kok. Jadi aplikasi bukan berarti jenengan ora usah kudu yang tempat-tempat sing itu wakaf tapi nanti orang-orang itu bisa misalkan melalui sampean ku sosialisasi, engko enek Nggih. aplikasi apa kon mlebokke nggon aplikasi kuwi kan iso kan. Nggih, terus Pak. Ini tetap Iya. saya sampaikan dulu ya Pak Sampai kan feedback kerja apa-apa. saya. Mm-mm. Untuk isunya saya mengangkat belum optimalnya fungsi bimbingan perkawinan dalam menciptakan ketahanan keluarga sehingga angka perceraian di Kabupaten Comal itu masih di Kecamatan Comal itu masih relatif tinggi. Terus judul Nah, apa Mbak? kalau judulnya ini saya nyoba Penguatan membuat dari program itu bimbingan perkawinan. secara komprehensif melalui inovasi konten, pengembangan kompetensi penyuluh, dan pemanfaatan teknologi digital yang berkelanjutan. Kok kan kuwi, Mbak, kowe kok gaweane akeh nggo. Penguatan program bimbingan perkawinan secara komprehensif melalui opo? Opo Oh info iya, kan apa itu aja apa pemanfaat kok kan kuwi nanti sampean anu bingung kok gila itu itu kemarin di soalnya masih sekian. berdasarkan masalah soalnya ya Pak ya. Iya iya Jadi masih, jadi di singkat ya sing digunakan apa tingkat anu teknologi digital apa terserah. Itu ya. gila, gila. Oke. Terlangkahnya perencanaan program lagi koordinasi dulu ya pertama ya dengan pimpinan ya. Gila. Oke. Wes cukup Mbak. Gila, Yuk matur yang suwun lain. Pak. Oke. Saya Masih Pak, ada. Masih ada berapa orang ini? Terakhir ini Mbak Nafis ini. sama Iya. saya Pak, Mayang, sudah bisa. Oh ya Mbak, ini Mbak Nafis yuk. Kita oke. Masih ada presentasi infografis masalahnya. Yuk. Dari isu yang saya dapatkan kemarin itu tentang lemahnya budaya literasi di lingkungan warga madrasah MTSN 5 Tegal. Kemudian rencana judul peningkatan kemampuan literasi teks berbahasa Arab melalui kamus tematik digital pada siswa kelas 9 MTSN 5 Tegal. Cuma ini Apa? Judulnya apa? Judulnya apa Mbak? ini, Pak, peningkatan kemampuan literasi teks berbahasa Arab melalui kamus tematik digital. Kamus di tematik ini, kamus tematik digital ini. Kalau di pembelajaran bahasa Arab itu kan materinya dibuat tema-tema gitu. Jadi satu semester ada 6 tema, 3 tema. Kemudian 1 tahun berarti ada 6 tema. Nah ini tujuannya untuk membantu anak-anak menghadapi ujian madrasah seperti itu, Pak. Oke, Soalnya terus langkah-langkahnya. kemarin langkah-langkahnya yang pertama pembentukan program budaya literasi. Ya. Kemudian yang kedua, koordinasi dulu ya Mbak ya. dengan tahapan berkoordinasi dengan kepala madrasah dan tim pengembang madrasah yang sudah ada. Kemudian yang kedua menyusun konten kamus tematik sesuai kebutuhan siswa dengan langkah bekerja sama dengan guru mapel bahasa Arab lainnya untuk menentukan konten yang esensial. Kemudian melakukan cross-check konten, memanfaatkan AI untuk mendukung visualisasi, sosialisasi kepada siswa untuk membawa gadget ketika pembelajaran sesuai dengan nanti izin yang diberikan oleh madrasah. Untuk sementara ini anak-anak tidak diperbolehkan membawa gadget, Pak. Kemudian setelah itu merancang kegiatan pembelajaran yang mendukung pemanfaatan kamus tersebut. Dengan langkah yang pertama memaksimalkan pojok baca yang memuat teks berbahasa Arab tiap kelasnya, menentukan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa.
Kemudian dilanjutkan implementasi program melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya harus kami lakukan tes diagnostik untuk pengukuran. Kemudian memberi tutorial penggunaan kamus, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyiapkan bahan bacaan yang sesuai dengan tahap belajar siswa, dan melakukan pendampingan. Oke, Dan wes, yang sip ya. terakhir, Evaluasi evaluasi. ya. Oke. Oke, makasih. Yuk, yang lain Pak, terima kasih, Pak. masih Halo, ada? Assalamualaikum. Tinggal Halo, satu Pak. ini, tinggal satu ini. Halo. Kurang berapa? Satu. Yuk, silahkan, cepat. Ya, saya Mayang, Pak. Ya, oke Mbak Sudah Mayang. terdengar? Nggih, Wes, nggih. sudah. Iya. Mohon maaf tadi ada kesalahan Ya, di ya, speaker. oke. Ya. Jadi saya akan mengangkat isu tentang rendahnya kemampuan numerasi siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Semarang, Bapak. Mm-mm. Hal ini berangkat dari banyaknya siswa-siswa yang masih kurang dalam pemahaman tentang hitung operasional dasar matematika, bagaimana cara membaca grafik, bagaimana cara menyajikan suatu narasi ke Dengan apa narasi itu? cerita, Numerasi dengan apa itu? Sampai numerasi dengan apa? siswa. Lah ya dengan apa itu? Untuk Oh menanam iya, dengan apa? judulnya upaya meningkatkan kemampuan numerasi siswa dengan aplikasi berbasis Android di Oh madrasah. ya wes, sudah. Oke, Iya, bagus, jadi saya akan bagus. membuat akan merancang suatu media pembelajaran yang berbasis aplikasi Android dengan Oke. menggunakan Smart Apps Creator. Nah, Ya, di ya. sini nanti Api. yang pertama saya akan melaksanakan tes awal pretest sebelum menerapkan Heeh. untuk mengetahui bagaimana kemampuan Iya, numerasi iya. siswa. Selanjutnya akan sosialisasi, distribusi, dan juga monitoring penggunaan aplikasi. Yang terakhir post test untuk menilai efektivitas media dan untuk mengukur kemampuan numerasi siswa, Bapak. Itu. Ya, oke. Oke. Wes, sudah nggih? Sudah? Ya, Bapak. Bagus. Sudah semuanya ini. Terus kelompok 1 nayangkan infografis. Coba diwakili kelompok 1. Kelompok 3, Bapak. 3, 4 nanti. Kelompok 3, keliru. Maaf. Ya Allah. Mas Mas Is, caranya error mateni wisan. share screen ku neng ndi iki? Error. Share screen ku mateni. Bentar. Kecil Mbak, biasanya tulisannya share screen. Itu ada yang stop share, Mbak. Ayo cepat. Di infografisnya. On sudah tak stop share, Mbak. Nggak Mayang sudah dari sini. Untuk kelompok 3, monggo dari Pak Willy tadi. Mana? Kelompok 3. Ayo, ini selakmu ya. Mungkin kurang sedikit. Oh, sampun. Ini. Oleh. Sampun Pak Jun. Mana? Infografisnya. Oke, ditarik ke bawah. Bagus. Ke atas, ke bawah. Mana ini? Ini kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 3, Bapak. Kelompok 3. Tak nih. Tulisannya terlalu banyak ya. Kuntabel kuwi pesannya cukup ora usah oke kata-katanya. Kalau dibuat anonim. Orang itu kan bahwa aku tampil ini. Nah, oke, itu kritik saya. Kurang katanya terlalu banyak. Aku tampil sudah bagus. Warnanya ojo monoton biru kabeh. Rada divariasi. Oke. Ini biru dan merah putih. Iya, enggak toh sing kuwi kan tengah biru di warna-warni. Oke. Wes, baik. So, kelompok 4. Kelompok 4 di stop share. Stop share. Kelompok 4. Mana kelompok 4?
Iya. Kalau pegawai selamat ya. Selamat ya. Gimana? Diturunkan ke bawah. Ke bawah, turunkan ke bawah. Nanti kok gini. Size-nya dikecilin dulu itu. Size-nya dikecilin di bawah. Kanan bawah. Kanan bawah Kanan di bawah, min. kanan bawah Kanan kacamata. Pencet min, Mbak. Kok kacamata? Kaca Sama pembesar min gitu itu. Kaca loh. pembesar kanan bawah. Kanan bawah. Kanan. Kanan bawah pojok. Pojok. Kanan bawah pojok. Ya terus. Ya, bawah lagi. Bawah. Ya, itu. Nah itu bawah. Nah, Yo, ke bawah lagi. Ah, ya, ya, iya, ya, komposisi warnanya kurang itu, kurang menyolok, kurang ngejreng, bagus tapi, ya, oke, baik, terima kasih, Bapak Ibu, sebentar, ini di stop share, tugas ini apakah penjenengan sudah? Ini tugas ini penjenengan sudah belum di BLC? Udah Bapak. Iki wis toh? Halo? Kelihatan? Belum. Sudah kelihatan tapi belum mengirim. Oh, Pak, ini hari ya. Pak. Dibuat ya? Hari ini, Pak. Ya. Ya. Sudah tak kirim Mbak di PLC. Oke, ya wes. Yang belum ngirim. Sudah terkirim Pak 2 lembar. Oke, baik. Belum. Ya. Baik, terima kasih. Cukup deh Mas Wildan. Mana Mas Wildan? Nggih, Bapak sampun. Kita cukup kan kita juga sudah semuanya infografi sudah, bahkan baru kali ini loh saya satu persatu mencermati judul. Sebelumnya belum pernah ini sampai satu persatu judul. Walaupun nanti diperdalam dengan yang lain. Oke, terima Makasih loh kasih. Pak Jun. Makasih banget Pak Jun. Terima Siapa kasih ini? Pak atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Nih sampean kok ketemu coach lagi, bukan saya nanti. Nggih, Kok pokoknya bukan jenengan, love Pak Pak? Jun, cinta Pak Jun pokoknya. Pak Jun mawon Pak. Sama Pak Wildan itu loh udah menemani dari awal sampai sekarang masih Pak semangat. Pak Wildan Jun, Pak baik. Anam, Pak Doske. Sing nom kuwi Pak Wildan. Oke, Ampun jatuh terima kasih cinta nggih. lho, Pak. Cukup ya Mas Wildan, sing nutup saya panjenengan Mas Saya, Wildan. Pak. Ya, Pak saya nggih. Nggih, terima Baik, kasih. terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya dalam mendampingi Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita nanti habis ini coach masuk agenda 3 dan coach mungkin ada yang ketemu saya, mungkin ada yang tidak karena saya hanya satu kelompok. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak kasih Bapak. Junaidi telah Matur suwun, memberikan Bapak. arahan kepada khususnya kelompok 4 dan 3 guys. Ini yang terakhir. Bapak Ibu semua tetap jaga kesehatan. Semoga dalam pelaksanaan acara ini kita bisa selesai bersama, lulus bersama dengan hasil yang maksimal. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih Bapak Ibu bisa menjalankan Waalaikumsalam warahmatullahi ini. Suwun Bapak Ibu. Semangat Pak Wildan.